Sepasang anak kembar laki-laki Trong keluarga miliarder, cerdas tapi sangat nakal dan tidak pernah mau menurut siapapun, sudah membuat puluhan pengasuh anak menangis dan berhenti kerja hanya setelah beberapa hari. Semua orang mengeluh, tidak ada yang sanggup mendidik dua bocah itu. Sampai suatu hari, seorang asisten rumah tangga miskin melangkah masuk ke sebuah rumah mewah bernilai ratusan miliar rupiah, tanpa kekuasaan, tanpa gelar, tanpa ancaman. Namun hanya dalam 7 hari, dua anak yang dulu membuat kalangan orang kaya di sekitarnya geleng-geleng kepala itu justru menunduk membawa piring nasi, meminta maaf dan menangis di depan sang ayah yang sudah lama membiarkan perasaannya mati rasa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah yang dingin itu? Dan mengapa media serta warganet kemudian heboh karena tindakan perempuan ini? Kisah yang akan kamu dengar bisa membuatmu melihat ulang cara mendidik, cara mengasihi, dan nilai sejati dari sebuah keluarga. Hujan deras mengguyur ketika pengasuh anak ke-23 menarik kopernya keluar dari rumah mewah yang tersembunyi di dalam kawasan Pondok Indah, Jakarta. Koper itu berbunyi berisik di atas lantai batu mahal. Suara itu menggema dalam suasana suram dan dingin, seperti sebuah refrain yang sudah terlalu sering terdengar. Perempuan parubaya itu menoleh sekali lagi, tatapannya sedih bercampur kesal sebelum gerbang besi tertutup di belakangnya. Di dalam, dua anak kembar Raka Pratama dan Dimas Pratama berdiri bersandar di pagar lantai 2, menyilangkan tangan seperti orang dewasa kecil. Dimas Pratama menyeringai sinis, Raka Pratama manyun, lemah banget sih, baru ditumpahin saus ikan di bantal aja sudah teriak-teriak. Iya, masih sempat nangis lagi, kayak anak kecil, sambungnya. Mereka tertawa, bergandengan tangan berlari ke ruang bermain, meninggalkan lorong yang kembali dingin dan sepi. Di ruang kerja di ujung lorong, Aditya Pratama, 40 tahun, CEO sebuah konglomerat properti besar, masih sibuk rapat daring. Ia hampir tidak bereaksi terhadap pemandangan yang sudah terlalu biasa itu. Pak Aditya, menurut saya Bapak perlu meninjau lagi soal urusan staf di rumah pribadi, seorang pemegang saham berkomentar pelan dari layar. Itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, potong Aditya Pratama dengan suara rendah dan kering. Saya butuh draft final kontrak proyek Pantai Indah Kapuk selesai dalam 3 hari ke depan. Rapat selesai, ia menyandarkan tubuh di kursi, mengambil ponsel untuk melihat pesan baru dari kepala rumah tangga. Bu Yuni Rahma mengajukan resign, alasannya tidak bisa mengendalikan Raka Pratama dan Dimas Pratama. 1 menit hening, lalu ia meletakkan ponsel, mengambil tisu dan mengusap pelan noda kopi di meja, tanpa ekspresi, tanpa desahan. Sore hari itu juga, di bawah hujan deras, seorang perempuan memakai topi caping dan jas hujan lama berdiri di depan gerbang rumah mewah. Namanya Maya Lestari. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sebuah ransel dan tas kain yang sudah pudar. Wajahnya legam terkena matahari, sorot matanya tenang dan dalam. Ia menekan bel, gerbang terbuka setelah beberapa menit pengecekan kamera. Yang membukakan pintu adalah Pak Hadi Santoso, kepala rumah tangga yang sudah berumur. Ia menatap Maya Lestari dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan ragu. Cari siapa? Saya lihat iklan lowongan asisten rumah tangga, butuh orang yang bisa masak dan bersih-bersih, betul? Betul? Tapi apa kamu tahu ini rumah siapa? Tahu. Tapi saya datang bukan karena itu. Saya datang karena saya butuh pekerjaan dan saya tahu saya mampu. Pak Hadi Santoso mengangkat alis. Kamu nggak takut sama dua bocah laki-laki itu? Maya Lestari hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ia lalu dibawa ke dapur untuk bertemu koki rumah, Bu Rina Kartika, yang sudah bekerja dengan keluarga ini lebih dari 6 tahun. Bu Rina Kartika menatapnya dengan mata setengah iba, setengah waspada. Kalau kamu kuat bertahan di sini lebih dari seminggu, saya traktir bubur kacang merah deh. Anak-anakan, pasti nggak serem-serem amat, jawab Maya Lestari pelan. Kamu ngomong persis 22 orang sebelum kamu. Semua mikir gitu sampai akhirnya teriak-teriak dari lantai 2, sahut Bu Rina Kartika. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari lantai atas. Sebuah mobil remote control jatuh menghantam lantai dapur dengan keras. Suara Raka Pratama terdengar dari atas, siapa yang jatuhin susu kami? Sialan. Bu Rina Kartika bergidik. Maya Lestari hanya berkata singkat, biar saya yang naik. Ia melangkah naik tangga, sepatu basahnya mengeluarkan bunyi pelan. Dua anak laki-laki itu berdiri di tengah lorong, tangan memegang spidol dengan tinta merah yang belepotan.
bantal, selimut, mainan, semuanya berserakan di lantai. "Siapa yang suruh kamu naik ke sini?" tanya Dimas Pratama sambil menyilangkan tangan, sorot mata penuh menantang. "Kalian itu siapa?" Maya Lestari balik bertanya. Suaranya dalam dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. "Pemilik rumah ini." Kalau pemilik rumah, ia harus tahu jaga rumah tetap rapi, bukan malah menumpahkan tinta di dinding seperti ini. Raka Pratama menyipitkan mata. "Kamu siapa?" "Nama saya Maya Lestari, asisten rumah tangga di sini. Saya tidak minta kalian sayang sama saya. Saya hanya butuh kalian belajar hidup dengan baik," jawabnya tenang. Dimas Pratama melotot, "Kalau kamu nggak pergi, kamu bakal lihat nanti." "Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang keluar duluan dari rumah ini," ujar Maya Lestari. Lalu ia membungkuk, memungut satu persatu mainan dan menatanya kembali, meski noda tinta merah masih menempel di bajunya. Dua anak itu terpaku, tidak bereaksi apa-apa. Malamnya, ketika rumah tenggelam dalam cahaya lampu kuning lembut, Maya Lestari duduk menulis di selembar kertas besar dengan tulisan rapi dan sederhana. "Aturan rumah kita. Kalau salah, perbaiki sendiri. Kalau mau sesuatu, bicarakan, jangan teriak. Kalau takut boleh menangis, tapi tidak boleh memukul siapapun. Kalau sesuatu sudah pecah, tidak bisa kembali seperti semula, tapi selalu bisa minta maaf." Ia menempelkan kertas itu di dinding yang menghadap tangga. Dini setiap orang yang lewat pasti bisa melihat, lalu mematikan lampu dan kembali ke kamar kecilnya di lantai bawah. Malam itu, Aditya Pratama pulang larut. Ia berjalan melewati lorong, berhenti di depan kertas itu. Ia membaca pelan baris demi baris tanpa mengatakan apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, langkahnya terasa lebih ringan saat naik ke lantai atas. Pagi berikutnya, semua orang di rumah terkejut ketika Maya Lestari menyiapkan sarapan rapi dan menaruh dua kursi kecil di samping meja makan untuk Raka Pratama dan Dimas Pratama. Dua bocah itu menatap sarapan lalu saling melirik. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ancaman, hanya aroma sup telur hangat dan mangkuk nasi putih yang masih mengepul. Raka Pratama hendak menjulurkan tangan untuk mengambil nasi dengan jari, tapi Maya Lestari dengan lembut menahan tangannya dan keo ia duduk, menyodorkan sendok. "Saya bukan ibu kalian," katanya pelan. "Benar, tapi saya juga bukan pelayan yang bisa kalian seenaknya. Saya masak, jadi kalian makan dengan sikap yang baik." Untuk pertama kalinya, dua anak itu duduk dan makan tanpa membantah. Di sudut dapur, Bu Rina Kartika berbisik pada Pak Hadi Santoso. "Kayaknya perempuan ini beda ya dari yang dulu-dulu." "Iya, mungkin rumah ini akhirnya mulai punya suara manusia beneran," jawab Pak Hadi Santoso lirih. Dan dalam keheningan pagi itu, sebuah suara kecil terdengar. Bunyi sendok menyentuh mangkuk, ritmis dan teratur, seperti tawa pertama dalam rumah yang sudah terlalu lama hanya diisi keheningan. Pagi kedua Maya Lestari di rumah mewah itu dimulai dengan suara air mengalir deras di kamar mandi lantai 2, bunyi sandal jepit yang menghantam lantai batu, dan teriakan melengking dari atas, "Bu Maya mana? Baju aku kemana?" Maya Lestari yang sedang membersihkan sayur di dapur hanya tersenyum miring, lalu diam-diam mencuci tangan dan naik ke lantai atas. Pintu kamar terbuka lebar, busa sabun masih menempel di bahu Dimas Pratama. Wajahnya cemberut, rambut basah menempel di dahi. "Baju kamu sudah saya simpan," kata Maya Lestari tenang. "Baju yang gambar pahlawan merah itu loh. Sudah saya cuci dan jemur di balkon kamar kamu, di samping gantungan warna oranye." "Aku nggak suka ke sana." "Aku bilang taruh di kamar saja," protes Dimas Pratama. "Ini rumah, bukan hotel bintang 5, jawab Maya Lestari singkat. "Selama kamu tinggal di sini, kamu harus belajar menjadi bagian dari rumah ini." Raka Pratama mengintip dari dalam kamar, tangannya masih memegang handuk basah. "Jangan kira kamu bakal betah lama di sini ya. Bu Yuni Rahma aja sampai nangis terus pergi." Maya Lestari tidak menanggapi. Ia melangkah masuk kamar, mengambil kaos merah dari gantungan, melipat rapi, lalu menaruhnya di tangan Dimas Pratama. "Lain kali kalau mau sesuatu, bilang yang jelas, jangan teriak-teriak," ucapnya tenang. Ia berbalik keluar, meninggalkan dua anak itu yang hanya bisa melongo. Mungkin ini pertama kalinya ada orang yang tidak memohon-mohon pada mereka, tidak mengancam mereka, tapi tetap membuat mereka terdiam. Maya Lestari kembali ke dapur, dengan tenang menyeduh teh jahe hangat. Bu Rina Kartika menatapnya dengan campuran kagum dan khawatir. "Kamu nggak marah?" "Anak-anak, ya begitu,
Yang berantakan itu mulut mereka. Yang harus rapi itu cara orang dewasa membimbing, jawab Maya Lestari. Tapi kalau kamu ngomong terus terang kayak gitu, hati-hati loh, bisa-bisa sama bapak kamu dipecat. Maya Lestari menyesap teh pelan, saya tidak minta bertahan di sini dengan cara menunduk. Saya kerja dengan baik, jadi saya bertahan juga dengan cara yang baik. Siang hari itu, Maya Lestari menaruh 2 porsi nasi kecil di meja makan. Ikan kecap, sayur bening bayam, dan telur dadar yang sudah dipotong kecil-kecil. Tidak mewah, hanya sederhana dan hangat. Raka Pratama dan Dimas Pratama berlari keluar dari ruang bermain, lalu tiba-tiba tertegun. Kok cuma ada 2 porsi? Tanya mereka. Itu buat kalian, jawab Maya Lestari tanpa mengalihkan pandangan dari panci sup. Ayah kalian bilang kalau kalian mau makan apa, asisten rumah tangga harus mengantarkan sampai ke kamar. Ia menggeleng pelan. Saya bukan pelayan hotel, saya orang rumah ini, dan kalian juga begitu. Dimas Pratama berkacak pinggang, aku nggak mau makan. Kamu bukan ibuku, nggak ada yang bisa paksa aku makan. Tapi kalau kamu nggak makan, jangan ambil kue di kulkas nanti sore, karena rumah ini tidak membiasakan orang jadi manja, ucap Maya Lestari tenang. Raka Pratama menyipitkan mata, hendak membantah, tapi suara perutnya yang keroncongan mengkhianatinya. 2 anak itu pun duduk, diam-diam mengambil potongan ikan satu persatu. Maya Lestari tidak tertawa puas, tidak merasa menang, ia hanya melanjutkan makan bagiannya sendiri, diam seperti bayangan yang lembut. Sore itu, Maya Lestari mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di rumah mewah itu, mengajarkan 2 anak itu untuk beres-beres. Ia membentangkan kain besar di tengah ruang tamu, meletakkan 3 keranjang plastik yang diberi label mainan, buku, dan sampah. Aturannya, setiap selesai bermain harus dibereskan. Kalau nggak tahu harus taruh di mana, tanya, katanya. Kita ini pemilik rumah, kamu yang harus bersin, teriak Raka Pratama. Saya bukan budak siapapun, jawab Maya Lestari tenang. Saya orang dewasa yang berusaha jadi orang baik. Kalau kalian mau besar tanpa jadi laki-laki egois, belajar mulai sekarang. Dimas Pratama mengancam, kalau kamu suruh aku beres-beres, aku bilang sama ayah. Ayah kamu tidak bisa hidup menggantikan kamu seumur hidup. Kalau hari ini kamu tidak mau melakukan hal kecil ini, besok ketika kamu besar, siapa yang akan membereskan hidupmu? Kalimat itu jatuh di udara, berat dan sunyi. Dimas Pratama diam-diam mengambil 1 buku dan meletakkannya ke keranjang. Raka Pratama melirik adiknya, lalu dengan kesal ikut melakukan hal yang sama. Tidak ada yang bicara lagi. Malam harinya, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat di ruang tamu, Maya Lestari menggantung sebuah papan kecil dari karton tebal di lorong. Ini papan dinding kenangan, katanya. Apa itu? Tanya Dimas Pratama. Setiap hari, kalian tulis atau gambar 1 hal baik yang kalian lakukan, lalu tempel di sini. Nanti di akhir bulan, kita baca lagi untuk melihat kalian sudah tumbuh sejauh apa. Raka Pratama terdiam sejenak, lalu berlari mengambil spidol warna. Ia menulis dengan huruf besar-besar dan berantakan, hari ini aku menuangkan air untuk adikku tanpa menumpahkan. Maya Lestari menempelkan kertas pertama itu di papan. Momen itu kecil, tapi di mata 2 anak itu mulai muncul sesuatu yang berbeda, bukan lagi perlawanan atau tantangan, melainkan perhatian. Di lantai atas, Aditya Pratama pulang ke rumah, melangkah naik dan melewati lorong tempat papan itu tergantung. Ia berhenti. Hari ini aku menuangkan air untuk adikku tanpa menumpahkan. Tulisan itu miring, khas anak kecil, kertasnya sedikit terlipat di sudut. Ia menoleh ke kamar 2 anaknya, pintu terbuka sedikit, cahaya lampu tidur biru lembut menyinari keluar. Raka Pratama dan Dimas Pratama berbaring di ranjang, tangan diletakkan di dahi, tidak lagi bergulat atau berteriak seperti malam-malam sebelumnya. Maya Lestari sedang menyelimuti mereka, tangannya mengusap lembut rambut Dimas Pratama, gerakannya tegas tapi penuh kehangatan. Aditya Pratama berdiri beberapa detik, lalu berbalik turun tanpa sepatah kata. Keesokan paginya, Maya Lestari bangun lebih awal.
Ia sudah menyiapkan sarapan ketika terdengar suara sandal jepit berlari di lantai bawah. Itu Raka Pratama. Ia diam-diam meletakkan selembar kertas di meja. Maya Lestari mengambil dan membacanya. Pagi ini aku tidak teriak, hanya bertanya pelan. Ia tersenyum dan menempelkan kertas kedua itu di dinding kenangan. Sebuah rumah tidak selalu butuh tawa yang riuh, kadang hanya butuh hati yang mulai berubah arah untuk tahu bahwa seseorang sedang kembali pulang dari dalam dirinya sendiri. Siang hari Sabtu, matahari musim kemarau menyengat dan cahayanya memantul di pepohonan di depan rumah mewah itu. Suasana tenang dengan cara yang aneh, berbeda dari akhir pekan biasanya ketika teriakan dua bocah itu sering terdengar sampai gerbang. Di dapur, Maya Lestari sibuk menyiapkan makan siang. Ia tidak memilih menu rumit, hanya sup sayur dengan daging cincang, tahu bacem dengan jamur, dan sepiring telur gulung wortel. Hidangan sederhana, tapi aromanya menyebar sampai ke tangga. Raka Pratama berlari turun terlebih dulu. Wajahnya tidak lagi semena-mena seperti hari pertama. Tangannya masih belepotan warna cat. "Bu Maya, hari ini masak apa?" serunya riang. Maya Lestari tidak langsung menjawab. Ia menuangkan segelas air hangat dan menyerahkannya kepada Raka Pratama. "Minum dulu sebelum makan, itu aturan makan siang hari ini," katanya pelan. Raka Pratama langsung menurut tanpa membantah. Dimas Pratama menyusul turun dengan langkah malas, tapi begitu mencium aroma telur, matanya langsung berbinar. "Aku bantu susun meja ya," katanya. "Iya, ambil sepasang sumpit lagi, jangan lupa siapkan juga untuk ayah kamu," jawab Maya Lestari. Dimas Pratama ragu sejenak, "Hari ini ayah makan bareng juga?" "Saya tidak tahu," kata Maya Lestari pelan, "tapi kalau hari ini hari yang istimewa, kenapa kita tidak coba aja ayah makan bersama?" Raka Pratama bergumam, "Ayah kapan sih pernah makan sama kita?" Maya Lestari berhenti sejenak, suaranya lembut tapi dalam. "Kalau ayah belum terbiasa dengan makan bersama keluarga, berarti tugas kita adalah membantu ayah belajar lagi." Dua anak itu saling pandang, tidak berkata apa-apa lagi, tapi diam-diam mereka menaruh satu mangkuk nasi tambahan di tengah meja, di antara porsi mereka berdua. Tepat pukul 11.45, Maya Lestari berdiri di depan pintu ruang kerja Aditya Pratama dan mengetuk pelan. Di dalam, ia sedang menelaah berkas proyek baru. Mendengar ketukan, keningnya berkerut. "Ada apa?" "Makan siang sudah siap, saya mengundang Bapak untuk makan bersama anak-anak," kata Maya Lestari. Aditya Pratama mengangkat kepala, matanya tanpa sengaja bertemu ketenangan tatapan Maya Lestari. Tidak ada kesan memohon, hanya undangan yang sederhana, jelas, tegas, tanpa basa-basi. "Saya sibuk," ujarnya refleks. "Cuma 20 menit, setelah itu Bapak bisa lanjut kerja. Tapi kalau Bapak menolak hari ini, mungkin mereka tidak akan mengundang untuk yang kedua kalinya," jawab Maya Lestari tenang. Kalimat itu membuatnya terdiam. Beberapa saat kemudian, ia menutup map dokumen dan berdiri tanpa sepatah kata. Ruang makan siang itu terasa lebih hidup daripada biasanya. Di bawah cahaya lampu gantung, 3 porsi nasi tertata rapi. Dua anak sudah duduk di kursinya, tangan terlipat di pangkuan menunggu ayah mereka. Aditya Pratama melangkah masuk. Ia tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Terlalu sederhana, terlalu dekat. Sudah berapa lama ia tidak makan bersama anak-anaknya? Mungkin sejak istrinya meninggal, dapur ini hanya menjadi tempat yang ia lewati. Raka Pratama berbisik pelan, "Ayah duduk di sini." Dimas Pratama mendorong kursi dengan hati-hati. Maya Lestari meletakkan mangkuk sup di tengah meja. Ia tidak ikut duduk, hanya berdiri di belakang, mengamati. "Ayah makan telur ini, aku dan Dimas yang pilih," kata Raka Pratama sambil mendorong piring telur gulung ke arah Aditya Pratama. Ia mengambil sepotong dengan tenang. Rasa telurnya lembut, sedikit manis, dengan aroma lada dan bawang goreng, bukan cita rasa masakan koki hotel, tapi sesuatu yang hangat, seperti memori yang lama disimpan jauh di belakang kepala. "Enak," gumamnya tanpa sadar. Wajah dua anak itu langsung bersinar. Dimas Pratama antusias, "Bu Maya masaknya enak banget, setiap hari menunya beda, kami juga bantu loh." Raka Pratama menyambung,
Aku sekarang sudah bisa lap meja sendiri. Aditya Pratama melirik ke arah Maya Lestari. Ia tidak tampak bangga berlebihan, tidak memamerkan diri, hanya mengangguk kecil lalu kembali ke dapur. Setelah makan selesai dan dua anak itu berlari naik ke lantai atas untuk bermain, Maya Lestari datang merapikan meja. Sementara Aditya Pratama masih duduk, jarinya memutar gelas air putih perlahan. Bagaimana caranya kamu membuat mereka berubah seperti itu? Tanyanya pelan. Mereka tidak berubah, jawab Maya Lestari lembut. Mereka hanya belum pernah diperlakukan sebagai manusia yang pantas dihargai. Aditya Pratama terdiam sejenak. Saya tidak tahu cara menjadi ayah yang seperti itu. Tidak ada yang lahir sudah langsung tahu. Tapi kalau Bapak masih mau belajar, dua anak itu tidak pernah berhenti menunggu, ujar Maya Lestari. Aditya Pratama tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, sorot matanya tidak lagi sedingin biasanya, melainkan tanpa sedikit tersesat, seperti seseorang yang baru sadar sudah terlalu lama berjalan jauh dari rumah. Sore harinya, saat Maya Lestari sedang menyiram tanaman di halaman, terdengar suara memanggil, "Bu Maya, Bu Maya." Raka Pratama dan Dimas Pratama berlari menghampiri, masing-masing memegang selembar kertas. "Lihat nih, kami gambar makan bareng ayah," kata mereka bangga. Dua gambar itu sederhana dan berantakan, satu menunjukkan tiga orang duduk makan di bawah lampu. Satu lagi menggambar piring telur besar dengan tulisan, "Ayah bilang enak." Maya Lestari tersenyum, "Bagus sekali." Dimas Pratama memiringkan kepala, "Bu Maya mau tempel di dinding kenangan gak?" "Tentu, ini hal paling baik yang kalian lakukan hari ini," jawabnya. Ia menempelkan kedua gambar itu di papan. Papan kertas itu kini penuh dengan tulisan dan gambar warna-warni, seperti bukti kecil bahwa rumah ini pelan-pelan hidup kembali. Malam itu, Aditya Pratama berjalan di lorong lantai atas. Ia berhenti di depan dinding kenangan dan membaca pelan baris demi baris. "Hari ini aku tidak merebut remote dari adikku. Hari ini aku ingat cuci tangan sebelum makan. Hari ini aku lihat ayah tersenyum." Ia terdiam di kalimat terakhir. Siapa yang menulisnya? Raka Pratama, Dimas Pratama, atau mereka berdua? Ia tidak tahu. Yang Aditya Pratama tahu hanyalah bahwa siang itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun, ia benar-benar tersenyum. Di dapur, Maya Lestari sedang mencuci piring ketika Pak Hadi Santoso lewat dan menurunkan suaranya. "Saya sudah di sini lebih dari 10 tahun, belum pernah lihat Bapak makan bareng anak-anak seperti tadi. Kita lagi menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi," gumamnya. "Kamu nggak takut kalau bocah-bocah itu balik lagi nakal?" tanya Pak Hadi Santoso. "Tidak," jawab Maya Lestari pelan. "Anak-anak itu bukan takut dihukum. Mereka cuma takut kalau suatu hari tidak ada lagi orang yang cukup sabar untuk melihat mereka tumbuh." Pak Hadi Santoso menatap perempuan yang sedang menyingsingkan lengan baju, mengelap piring dan gelas dengan teliti dan tenang. Ia menghela napas pendek, kayaknya rumah ini akhirnya ketemu orang yang gak takut sama siapapun. Seminggu setelah makan bersama keluarga yang pertama itu, suasana di rumah mewah di kawasan Pondok Indah berubah sampai-sampai orang-orang di dalamnya sendiri ikut heran. Tidak ada lagi suara mainan dilempar berdebam, tidak ada lagi jeritan minta camilan atau keributan tengah malam, digantikan oleh tawa cekikikan yang terdengar dari ruang tamu. Setiap kali Raka Pratama dan Dimas Pratama bermain tebak gambar dengan Maya Lestari, atau suara sandal jepit mereka berlarian di halaman belakang saat main kejar-kejaran, rasanya seperti masa kecil yang sempat hilang tiba-tiba dikembalikan. Maya Lestari kini bukan sekadar asisten rumah tangga. Ia adalah orang yang mengingatkan dua anak itu menyikat gigi setiap malam, yang membacakan dongeng sebelum tidur, yang membuat mereka dengan sadar mencuci piring sendiri setelah makan, dan yang terpenting, orang pertama yang berani berkata, tidak, tanpa membuat mereka membencinya. Tapi tak seorang pun tahu bahwa ketika senyum mulai mekar, badai lain diam-diam sedang mendekat. Sore hari Jumat, saat Maya Lestari sedang menjemur pakaian, bel gerbang berbunyi. Bukan bunyi bel yang pelan seperti tamu biasa, tapi tekanan berulang yang tajam dan tergesa-gesa. Ia berjalan ke gerbang, baru membuka sedikit, sudah melihat seorang perempuan tinggi berpenampilan rapi dalam setelan kantor, tangan terlipat di dada, wajah dengan riasan sempurna yang tidak bisa menutupi kesan angkuh. "Saya Ratna Pratama,
adik perempuannya Aditya. Saya mau ketemu dia, katanya dingin. Maya Lestari membuka gerbang lebih lebar, sedikit menunduk tapi tatapannya tetap tenang. Silakan masuk, ujarnya. Ratna Pratama melangkah masuk rumah mewah itu, matanya menyapu sekeliling seolah sedang memeriksa aset. Rumah ini sekarang rapi juga ya, beda banget dari dulu, komentarnya sinis. Maya Lestari tidak bereaksi, ia mempersilakan Ratna Pratama duduk di sofa, menuangkan segelas es jeruk dingin, lalu naik ke atas untuk memberitahu Aditya Pratama. Di ruang kerja, Aditya Pratama sedang meninjau kembali berkas proyek baru. Begitu mendengar nama Ratna Pratama, gerakannya terhenti. Dia datang untuk apa? Tanyanya, nada suaranya mengeras. Dia tidak bilang jelas, tapi wajahnya tidak tampak senang, jawab Maya Lestari pelan. Baik, kasih saya 5 menit, kata Aditya Pratama. Maya Lestari mengangguk dan mundur. Di ruang tamu, Ratna Pratama duduk di sofa, menggulir layar ponselnya dengan ekspresi kesal. Begitu kakaknya menuruni tangga, ia langsung berdiri. Sibuknya kamu sampai aku telepon 3 kali nggak diangkat? Rapat terus, ya? Tapi sekarang tiba-tiba punya waktu makan bareng 2 anak kecil itu? Serangnya tajam. Kamu kesini buat nyindir atau ada urusan penting? Tanya Aditya Pratama datar. Ratna Pratama melempar tas tangannya ke meja. Jelas ada urusan. Anak-anak itu belakangan aneh banget. Aku telepon nggak diangkat, kirim pesan juga nggak dibalas. Waktu aku ke sekolah, gurunya bilang mereka mendadak jadi anak manis sampai satu kelas kaget. Aku perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini. Yang terjadi adalah semuanya mulai membaik, jawab Aditya Pratama tenang. Membaik buat siapa? Buat satu asisten rumah tangga dari kampung yang sekarang kamu biarkan mengatur hidup anak-anakmu, sindir Ratna Pratama. Wajah Aditya Pratama mengeras. Namanya Maya Lestari dan dia melakukan pekerjaannya lebih baik daripada siapapun sebelum ini. Kamu gampang banget percaya sama orang luar. Dari tampangnya saja kelihatan orang yang penuh rahasia. Gak mungkin ada orang datang dari desa lalu tiba-tiba bisa mengubah 2 bocah bandel jadi anak baik, Ratna Pratama mendesak. Mungkin karena dia melihat mereka sebagai manusia, bukan sebagai masalah, jawab Aditya Pratama pelan. Ratna Pratama menyeringai, suaranya meninggi. Dan aku? Menurutmu aku selama ini tidak melihat mereka sebagai manusia, begitu? Sejak istri kakaknya meninggal, siapa yang sering mengantar mereka jalan-jalan, ke sekolah, makan di luar? Ratna Pratama menatap tajam. Aditya Pratama menghela napas, saya tahu, tapi kamu bukan ibu mereka. Ratna Pratama terdiam sesaat lalu berkata ketus, lalu si Maya Lestari itu apa? Calon ibu tiri? Aditya Pratama berdiri dan mengembuskan napas panjang. Terserah kamu mau pikir apa, tapi kalau kamu datang ke sini hanya untuk menjelek-jelekan orang yang membantu saya menata ulang rumah ini, sebaiknya kamu pulang. Ratna Pratama tertawa dingin, kamu sudah buta? Nanti juga lihat sendiri, kita lihat apa yang dia sembunyikan. Malam itu, Maya Lestari tetap seperti biasa, memasak, beres-beres, bermain dengan 2 anak itu. Namun dari lantai atas, Ratna Pratama mengamati dengan tatapan penuh curiga. Diam-diam ia mengambil ponsel, memotret beberapa gambar dan mengirimkannya pada seseorang dengan pesan, cariin gue semua info tentang perempuan ini. Asal-usul, keluarga, riwayat kerja. Kalau ada yang gelap, gue bakal bongkar. Keesokan paginya, sebuah insiden kecil terjadi. Dimas Pratama berlari-lari di halaman belakang, tersandung batu yang menonjol dan jatuh tersungkur, pergelangan kakinya memerah. Maya Lestari segera berlari menghampiri, menopang tubuhnya dan menempelkan kain dingin ke bagian yang bengkak. Raka Pratama panik di sampingnya, hampir menangis, Bu Maya, lakukan sesuatu, adik sakit banget. Aditya Pratama juga kebetulan keluar dan melihat kejadian itu, ia langsung berlutut, cemas, sakit sekali? Ada yang patah? Dimas Pratama terisak dan menggeleng. Maya Lestari dengan hati-hati meraba dan memeriksa kakinya. Tidak patah, hanya terkilir sedikit. Saya akan betulkan posisinya lalu dikompres es,
katanya tenang. Aditya Pratama mengangguk, tapi Ratna Pratama berlari keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat melihat Maya Lestari memegang kaki keponakannya. Kamu lagi ngapain? Kamu dokter. Hah? Berani-beraninya pegang anak saya, serunya. Saya pernah belajar pertolongan pertama, jawab Maya Lestari tetap tenang. Belajar di mana? Mana sertifikatnya? Atau kamu cuma jago omong? Kalau nanti kenapa-kenapa bagaimana? Ratna Pratama terus menyerang. Aditya Pratama akhirnya memotong. Ratna, cukup. Dia tahu apa yang dia lakukan. Yakin? Atau kamu yang terlalu percaya? Dia datang dari mana sampai sekarang kamu bisa percaya buta begini? Ratna Pratama balik menyindir. Di depan dua anak yang sedang ketakutan, Aditya Pratama menajamkan suara. Kalau kamu terus bikin ribut seperti ini, aku tidak akan mengizinkan kamu datang ke sini lagi. Ratna Pratama melotot, lalu berbalik masuk rumah dengan wajah gelap tanpa menambah kata. Malam itu, Maya Lestari duduk sendirian di halaman belakang. Angin pelan menyapu rambutnya. Ia menatap lampu di kamar dua anak yang masih menyala, suara tawa mereka terdengar samar seperti penghiburan lembut. Namun di dalam hatinya, sebuah kenangan lama kembali menyeruak. Teriakan, tatapan curiga, dan tangan yang menepisnya pergi saat ia masih menjadi perawat magang dalam sebuah kecelakaan medis serius. Sebuah kesalahan kecil yang dibuat orang lain, tapi dilimpahkan padanya. Reputasinya hancur, namanya dicoret dari daftar rumah sakit. Ia meninggalkan dunia kesehatan dan merantau ke Jakarta untuk memulai lagi dari awal. Ia menghela napas, luka itu belum sepenuhnya sembuh, dan kini rasanya seperti akan disayat ulang. Tapi kali ini ia bukan lagi gadis yang ketakutan. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi kuat, melainkan karena ia tahu ada dua anak yang membutuhkan dirinya untuk tetap kokoh, ada seorang ayah yang sedang belajar lagi menjadi orang tua, dan ada sebuah rumah yang akhirnya kembali punya tawa. Ia menatap langit, bulan belum bulat penuh, tapi cahayanya sudah terang. Sepanjang minggu berikutnya, suasana di rumah mewah di kawasan Pondok Indah seolah terbelah jadi dua dunia. Di satu sisi, ada kehangatan yang tumbuh setiap hari antara Maya Lestari dan dua anak laki-laki itu. Di sisi lain, ada bayangan dingin dari kecurigaan dan permusuhan yang dibawa Ratna Pratama setiap kali ia muncul. Ia memang tidak sering datang lagi, tapi tiap kedatangannya selalu mengguncang ketenangan yang baru saja tumbuh. Rabu sore, ketika Maya Lestari sedang mengepel lantai lorong di lantai 2, ponsel di sakunya bergetar, nomor tak dikenal muncul di layar. Ini dengan Ibu Maya, benar? Saya menelepon dari Rumah Sakit Harapan Jaya, tempat Ibu dulu magang. Ada seseorang yang sedang mencari dan meminta berkas tentang Ibu. Mereka mengirimkan foto wajah Ibu juga, suara perempuan di seberang berkata hati-hati. Maya Lestari menggenggam ponsel lebih erat, suaranya merendah, siapa yang kirim? Saya tidak bisa sebut nama, tapi saya rasa aneh makanya saya kabari dulu. Bagian arsip sudah menolak memberikan data karena Ibu bukan staf lagi, tapi orang itu bilang akan membongkar kebenaran yang sebenarnya. Ibu sebaiknya hati-hati. Maya Lestari mematikan telepon. Ia berdiri terpaku di depan jendela, memandang halaman yang mulai diselimuti cahaya senja. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat tirai putih tersibak seperti ombak yang hendak datang. Maya Lestari tahu gelombang baru sedang bersiap menghantam. 3 hari kemudian, badai itu benar-benar datang. Sabtu pagi, ketika Aditya Pratama bersiap keluar rumah, Ratna Pratama tiba-tiba muncul di depan pintu. Kali ini ia tidak datang sendirian. Bersamanya ada seorang perempuan asing berpenampilan resmi, membawa setumpuk berkas tebal. Kamu sebaiknya lihat ini sebelum terlambat, katanya sambil menyerahkan map. Aditya Pratama menerimanya tanpa suara. Di dalamnya ada dokumen tentang sebuah insiden medis 5 tahun lalu, ketika seorang pasien mengalami infeksi berat karena alat yang tidak disterilkan dengan benar. Orang yang dijadikan pihak yang harus menerima sanksi internal adalah Maya Lestari, saat itu masih perawat magang. Ia menolak menandatangani berita acara karena bersikeras bahwa bukan dia yang menangani pasien tersebut, tetapi karena tidak ada bukti yang membelanya, ia dipaksa berhenti magang dan dilarang kembali ke dunia medis. Ratna Pratama menyilangkan tangan, suaranya datar,
lihat, kan? Dia tidak sebersih yang kamu kira. Dia pernah dipecat dari dunia kesehatan. Sekarang ngapain di sini? Bikin cerita buat poles masa lalunya? Aditya Pratama terdiam, matanya tetap terpaku pada berkas itu. Separuh dirinya menolak percaya, separuh lagi terasa perih. Di dapur, Maya Lestari masih menyiapkan makan siang seperti biasa. Aroma semur daging dengan telur merebus memenuhi seluruh rumah. Ia tidak tahu bahwa sebuah pintu di belakangnya hampir tertutup lagi. Raka Pratama dan Dimas Pratama berlari turun, riang menunjukkan hasil ulangan mereka yang bernilai 9. Bu Maya, lihat, aku dapat pujian dari guru, seru mereka. Maya Lestari tersenyum, mengelap tangannya, membungkuk meneliti kertas ulangan. Bagus, kalian sudah berusaha. Mau ditempel di dinding kenangan? Tanyanya. Iya, sahut mereka. Ambilkan aku selotip ya, lanjutnya. Dua anak itu berlari pergi, suara langkah kecil mereka bergema di tangga. Saat ia berbalik, ia melihat Aditya Pratama berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya muram, suaranya serak. Kamu dulu pernah jadi perawat magang di Rumah Sakit Harapan Jaya, kan? Tanya Aditya Pratama. Maya Lestari menatapnya 1 detik, tapi rasanya seperti jeda panjang yang menyesakan. Iya, jawabnya pelan. Insiden itu, apakah kamu yang menyebabkan? Tanya Aditya Pratama lagi. Bukan. Tapi saya yang disalahkan karena saya perawat magang miskin yang tidak punya siapa-siapa untuk membela. Jawab Maya Lestari. Suaranya tetap tenang meski dadanya sesak. Kenapa kamu tidak menggugat? Saya sudah mencoba, tapi tidak ada pengacara yang mau ambil kasus saya. Akhirnya saya diam untuk melindungi orang lain. Teman satu shift saya waktu itu sedang mengurus ibunya yang kena kanker. Kalau dia kehilangan pekerjaannya, ibunya tidak akan punya biaya untuk berobat, jelasnya. Jadi kamu menanggung semuanya? Tanya Aditya Pratama. Saya tidak menandatangani apapun, tapi mereka menyusun berkas dengan versi mereka sendiri, jawab Maya Lestari. Aditya Pratama duduk di kursi, tangannya mengepal erat. Kenapa kamu tidak cerita dari awal? Karena saya pikir Bapak tidak perlu tahu. Masa lalu saya tidak sepenting masa kini dua anak itu, katanya pelan. Suaranya bergema di dapur yang tiba-tiba terasa sempit. Nada suara Aditya Pratama merendah. Ratna tahu soal ini. Dia pikir kamu punya maksud lain. Kalau Bapak sendiri? Tanya Maya Lestari langsung, menatap tanpa mengedip. Aditya Pratama terdiam, lalu bangkit dan melangkah pergi tanpa menjawab. Malam itu, rumah mewah itu tanpa tawa. Dua anak laki-laki dipanggil masuk ke kamar belajar lebih awal, tidak ada waktu bermain. Dapur sudah gelap sejak pukul 8. Di teras atap, Maya Lestari duduk melipat pakaian, matanya menerawang jauh. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Itu Pak Hadi Santoso, sopir yang sudah lama bekerja di rumah itu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Maya Lestari mengangguk kecil. Baik, jawabnya singkat. Kamu tahu nggak? Kata Pak Hadi Santoso lagi. Sejak Nyonya meninggal, Tuan Aditya tidak pernah percaya siapapun. Dia tutup hatinya rapat-rapat. Tapi sejak kamu datang, dia pelan-pelan mulai membukanya lagi. Saya tidak butuh dia percaya saya, jawab Maya Lestari lirih. Yang saya butuh hanya dua anak itu tidak kehilangan lagi satu orang dewasa yang mereka andalkan. Pak Hadi Santoso memandang perempuan di depannya. Tubuhnya kurus, tapi auranya kokoh dan tenang, seperti tanah yang diam-diam menahan segala beban. Ia tidak berkata lagi, hanya meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Di dalamnya ada beberapa foto dari kejadian medis beberapa tahun lalu yang ia dapat dari seorang kenalan lama yang bekerja sebagai teknisi kamera di rumah sakit. Saya punya teman lama bagian teknisi CCTV di rumah sakit itu. Dia bantu saya ambil ulang foto dari rekaman lama. Gambar ini menunjukkan kamu tidak ada di ruang tindakan saat kejadian. Jangan biarkan dirimu terus disalahkan, kata Pak Hadi Santoso. Maya Lestari tertegun, ia mengambil salah satu foto. Benar, rekaman dari kamera di lorong menunjukkan jelas waktu dan lokasi, memperlihatkan bahwa saat itu ia berada di area gawat darurat, mustahil hadir di ruangan insiden.
Rekaman kamera di lorong jelas menunjukkan waktu dan posisi. Saat kejadian, Maya Lestari sedang berada di area gawat darurat. Mustahil ia ada di ruang tindakan itu, dan ia sampai tidak sanggup berkata apa-apa. Keesokan paginya, di ruang tamu, Ratna Pratama sudah hadir sejak awal. Ia berdiri di dekat jendela, menyilangkan tangan menunggu kakaknya. Aditya Pratama turun dengan membawa map berisi berkas lama. "Kamu terlalu cepat menghakimi," katanya pelan. "Kamu masih juga membela dia?" seru Ratna Pratama. "Tidak, aku hanya menyampaikan fakta." Maya Lestari tidak ada di tempat kejadian hari itu. "Ini foto hasil cuplikan kamera, dia difitnah," jawab Aditya Pratama. Ratna Pratama memandang foto-foto itu, wajahnya pucat. "Siapa yang kasih kamu ini?" "Tidak penting. Yang penting, aku yang selama ini salah menilai orang," balas Aditya Pratama. "Kamu percaya dia lebih dari aku?" "Aku ini saudara kandungmu," Ratna Pratama naik suara. "Saudara kandung bukan berarti bebas menyakiti orang lain," jawab Aditya Pratama tegas. Ratna Pratama mengepalkan tangan, "Kamu bakal menyesal." "Mungkin," kata Aditya Pratama tenang, "tapi kalau aku tidak berani percaya pada orang yang tulus, aku akan menyesal seumur hidup." Malam itu, Maya Lestari naik ke teras atap, berdiri di depan dinding kenangan dan menempelkan selembar kertas baru, hanya berisi satu kalimat. "Tidak ada orang yang lahir dengan masa lalu yang sepenuhnya bersih, tapi setiap orang berhak dipercaya kalau ia memilih hidup dengan jujur." Di halaman bawah, Raka Pratama dan Dimas Pratama bermain kejar-kejaran. Aditya Pratama berdiri diam mengamati dari kejauhan, lalu perlahan masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam dadanya bukan lagi keraguan, melainkan tekad. Ia tidak akan membiarkan orang baik pergi lagi hanya karena diam dan pasrah. Sabtu sore, rumah mewah di kawasan Pondok Indah menyambut sinar matahari lembut setelah hujan siang yang menyegarkan. Udara terasa bersih, sejuk, dan lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Di dapur, Maya Lestari sedang teliti memilih sayuran ketika Dimas Pratama berlari masuk, menggenggam selembar kertas yang dilipat 4, suaranya penuh semangat, "Bu Maya, sebentar lagi sekolah kami ada festival lampion. Ikut sama kami ya." Raka Pratama menyusul, wajahnya memerah karena terburu-buru. "Guru bilang setiap murid harus datang dengan satu orang dewasa. Ayah kami sibuk rapat, jadi ikut kami ya," pintanya. Gerakan tangan Maya Lestari yang sedang memegang ikatan sayur tiba-tiba terhenti. Ia menatap sepasang mata bulat yang penuh harap itu dan merasa seisi dapur seolah berhenti berputar. "Saya akan ikut," jawabnya lembut sambil mengusap kepala dua anak itu. Keduanya langsung memeluk Maya Lestari erat-erat sambil tertawa. Tawa itu menyebar ke seluruh rumah, seperti lagu anak-anak yang jujur memecahkan jarak yang selama ini tidak terlihat. Malam hari, Aditya Pratama duduk di ruang kerja. Matanya menatap layar laptop tapi pikirannya melayang. Kisah masa lalu Maya Lestari mengusik dirinya berhari-hari. Dan ketika kebenaran akhirnya jelas, ia tidak hanya merasa lega, tapi juga hampa. Ia menyadari betapa terbiasanya ia dengan kehadiran Maya Lestari. Dari hidangan hangat, tawa yang memenuhi rumah, saat-saat ia duduk membaca buku di antara dua anaknya, hingga tatapan tenang namun teguh milik perempuan itu. Ia tidak pernah merasa ruang pribadinya direbut, namun entah sejak kapan, perempuan itu menjadi bagian dari ruang itu. Ketukan lembut terdengar di pintu. "Masuk," katanya. Pak Hadi Santoso melangkah masuk, membawa selembar daftar belanja. "Pak Aditya, minggu ini rumah ada acara khusus? Supaya saya bisa pesan bahan-bahan," tanyanya. "Tunggu dulu," Aditya Pratama berpikir sejenak. "Minggu ini, hari Minggu, kita adakan makan bersama keluarga." Pak Hadi Santoso terkejut. "Makan keluarga khusus? Ada momen istimewa?" "Tidak, tapi saya rasa sudah waktunya," jawab Aditya Pratama pelan. Minggu pagi, seluruh rumah seakan mengenakan baju baru. Maya Lestari bersama koki utama rumah, Bu Rina Kartika, sudah bangun sejak pukul 5 untuk menyiapkan hidangan khas Indonesia. Nasi putih, ayam goreng, sambal, sayur lodeh, sate ayam, kerupuk, dan khususnya kolak biji salak sebagai penutup. Makanan manis kesukaan dua anak itu yang sudah lama tidak ada di meja makan. Raka Pratama dan Dimas Pratama mendapat tugas melipat bunga teratai dari kertas untuk menghias meja makan. Keduanya begitu serius seperti peserta pameran besar. Selotip, gunting, dan kertas warna-warni berserakan di ruang tamu, tapi tidak ada yang mengeluh.
Rumah mewah itu belum pernah terasa sehidup ini. Sekitar pukul 5 sore, Ratna Pratama tiba-tiba muncul. Ia mengenakan gaun beludru warna hijau tua, rambut disanggul tinggi, riasan wajah rapi seolah akan menghadiri pesta di Hotel Bintang 5. Katanya ada pesta, nggak ada yang undang tapi aku datang sendiri, ucap Ratna Pratama santai. Di sisi lain meja, Maya Lestari sedang menatap piring berisi sate ayam di atas meja makan. Ia menoleh dan tersenyum, semakin ramai semakin baik, jawabnya lembut. Ratna Pratama sempat tertegun, tapi alih-alih meledak, Maya Lestari tetap tenang seakan di antara mereka tidak pernah ada masalah. Ia sedikit menunduk mempersilakan, silakan masuk, Bu Ratna. Ratna Pratama menelusuri ruangan dengan pandangan menyapu sekeliling, melihat Raka Pratama dan Dimas Pratama sibuk menempel bunga kertas di dinding. Ia mendekat, "Tante bisa bantu apa?" Dua anak itu saling pandang lalu menjawab serempak, "Tante lipat bunga teratai lagi ya." "Tapi yang merah, soalnya kami sebut itu bunga persatuan." Ratna Pratama ragu sejenak, lalu duduk di samping tumpukan kertas warna-warni. Tangan yang biasanya hanya memegang laptop dan berkas kontrak itu tampak kikuk melipat kertas merah. Sesekali Raka Pratama menegur, "Bukan begitu, Tante, lipatnya di sini," sambil tertawa. Tawa kecil mereka pecah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, jarak di antara Ratna Pratama dan dua keponakannya tidak lagi setegang dulu. Pukul 6 sore, meja makan sudah penuh hidangan. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang dipenuhi makanan tradisional yang disusun cantik. Lampion kecil menggantung di sekitar jendela, memancarkan cahaya lembut dan hangat seperti malam perayaan keluarga. Aditya Pratama keluar dari ruang kerja memakai kemeja putih dan celana bahan sederhana. Ia memandang meja makan, lalu semua orang yang hadir. Sejenak suasana hening sebelum ia berkata, "Saya tahu kita bukan keluarga yang sempurna, tapi malam ini saya ingin kita duduk bersama bukan karena kewajiban. Bukan karena adat, tapi karena kita memilih untuk ada di sini." Semua terdiam, sampai akhirnya Dimas Pratama memecah suasana. "Ayah, aku dan Raka punya hadiah." Keduanya berlari naik ke kamar, lalu kembali dengan selembar gambar buatan tangan. Di atasnya terpampang coretan rumah beratap merah, pohon pisang di halaman, dan 4 sosok manusia, 1 besar, 2 kecil, dan 1 perempuan mengenakan celemek. "Ini rumah kita. Bu Maya juga bagian dari rumah kita," kata mereka bangga. Aditya Pratama menerima gambar itu, matanya sedikit berkaca. Ia menatap ke arah Maya Lestari dengan pandangan tulus. "Kalau kamu mau, tetaplah di sini, bukan hanya sebagai asisten rumah tangga," ucapnya pelan. Maya Lestari tersenyum kecil dan mengangguk. Ratna Pratama melihat pemandangan itu, menghela napas pelan, lalu mengangkat gelas, "Kalau begitu, bersulang untuk keluarga yang istimewa ini." Semua tertawa, dan makan malam pun dimulai. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar masing-masing, Maya Lestari naik ke teras atap. Bulan malam itu bulat dan terang, angin membawa aroma bunga malam yang lembut. Ia mengeluarkan secari kertas kecil dari saku, menulis 1 kalimat, lalu menempelkannya di dinding kenangan yang ia buat bersama dua anak itu sejak hari-hari pertama. "Keluarga tidak harus sempurna, yang penting saling tulus." Di belakangnya terdengar langkah kaki. Aditya Pratama berdiri di sana, kedua tangan di saku, tatapannya tidak lagi sejauh dulu. "Terima kasih karena sudah tetap di sini," katanya pelan. "Terima kasih karena sudah berani membuka hati," jawab Maya Lestari. Dalam keheningan malam, tidak perlu kata-kata tambahan, karena rumah itu akhirnya benar-benar memiliki suara dan jiwa. Senin pagi, langit Jakarta tampak mendung seolah menandakan badai akan datang. Maya Lestari keluar dari pasar tradisional dengan kantong belanja penuh sayuran dan daging segar untuk persiapan 1 minggu ke depan di rumah besar. Ia tidak tahu bahwa di dunia maya, badai lain sudah terbentuk, menyeret namanya ke dalam pusaran yang ganas. Pesan pertama datang dari teman lama semasa sekolah keperawatan, "Maya, kamu kena skandal apa?" Ada yang unggah foto berkas kasus rumah sakit di internet. "Mereka bilang kamu pernah bikin pasien meninggal." Langkah Maya Lestari seketika terhenti di trotoar. Ia buru-buru membuka ponsel, menekan tautan yang dikirim dari sebuah forum besar.
Sebuah akun anonim memposting tulisan dengan judul sensasional, asisten rumah tangga di rumah konglomerat kaya raya pernah menyebabkan insiden medis serius, disertai foto-foto berkas, komentar kejam, dan spekulasi yang tak ada habisnya. Hanya dalam beberapa jam, unggahan itu dibagikan ribuan kali. Nama Maya Lestari, asisten rumah tangga di rumah mewah kawasan Pondok Indah, menjadi pusat perhatian media sosial. Di rumah mewah itu, Aditya Pratama sedang rapat daring ketika sekretaris pribadinya masuk pelan, menyodorkan ponsel. "Pak, sebaiknya Bapak lihat ini dulu." Aditya Pratama membuka tautan yang diberikan dan melihat tulisan itu sudah viral. Di dalam dadanya muncul campuran marah dan cemas yang menghantam sekaligus. Namun yang membuatnya lebih tersinggung adalah pesan di grup keluarga dari Ratna Pratama, "Lihat akibatnya kalau kamu percaya orang yang salah. Reputasi kamu belum cukup rusak?" Aditya Pratama menghela napas panjang, berdiri, menutup laptop dan keluar dari ruang kerja. Di dapur, Maya Lestari sedang membersihkan sayuran ketika melihat Aditya Pratama masuk. Pandangan mereka bertemu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan pisau dengan pelan. "Kamu sudah tahu, ya?" tanya Aditya Pratama. "Saya bisa tebak," jawab Maya Lestari. Suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. "Kamu mau bagaimana?" "Saya tidak akan melakukan apa-apa. Fakta tetap fakta. Saya tidak menyangkalnya, tapi saya juga tidak perlu menjelaskan pada orang yang memang tidak mau percaya," katanya tenang. "Tapi anak-anak akan mendengarnya dari orang lain. Lebih baik saya bicara dulu pada mereka, setelah itu saya akan pergi." "Pergi?" Aditya Pratama mengulang pelan. Maya Lestari mengangguk, "Ini rumah Bapak. Saya tidak mau jadi beban, apalagi kalau hal ini bisa mempengaruhi Bapak dan perusahaan." Aditya Pratama menatap perempuan di depannya, tanpa air mata, tanpa memohon, hanya diam seperti hujan awal musim yang turun perlahan. Dan di dalam dirinya muncul rasa kehilangan yang bahkan ia sendiri sulit jelaskan. "Beri aku waktu, jangan buru-buru memutuskan," pintanya. Maya Lestari tersenyum dan menggeleng. "Bapak sudah memberi saya kesempatan dekat dengan anak-anak. Itu sudah lebih dari yang pernah saya bayangkan. Sekarang waktunya saya melangkah pergi." Sore itu, Maya Lestari memanggil Raka Pratama dan Dimas Pratama ke ruang belajar. Mereka mengira akan membuat lampion untuk festival lampion sekolah, tapi ternyata bukan. "Aku mau bicara sesuatu sama kalian," kata Maya Lestari sambil duduk, tatapannya lembut tapi serius. Dimas Pratama menatap cemas. "Bu Maya nggak apa-apa kan?" "Saya tidak apa-apa. Tapi ada orang yang sedang menjelek-jelekan saya di internet. Mereka bilang saya pernah berbuat salah saat bekerja di rumah sakit. Sebenarnya dulu saya mahasiswa keperawatan yang sedang jaga shift ketika ada insiden, tapi saya bukan orang yang melakukan kesalahan itu. Waktu itu saya tidak cukup kuat untuk membela diri," jelasnya. Raka Pratama duduk diam, tangannya mengepal. Orang dewasa semua punya masa lalu. Dulu saya pikir diam adalah cara terbaik, tapi ternyata kebenaran yang tidak diucapkan bisa berubah jadi pisau yang berbalik melukai kita, lanjutnya. "Berarti mereka bohong dong?" Dimas Pratama berseru marah. "Tidak sepenuhnya, mereka hanya menceritakan sebagian," jawab Maya Lestari pelan. "Ayah sudah tahu?" tanya Raka Pratama. "Sudah," jawabnya. "Terus ayah bakal ngusir Bu Maya?" Dimas Pratama mendesak. Maya Lestari tersenyum sambil mengusap kepala mereka. "Tidak ada yang mengusir saya. Tapi saya rasa ini saatnya kalian belajar berjalan tanpa saya di sini." Dimas Pratama langsung berdiri dan memeluk Maya Lestari erat-erat. "Aku nggak mau Bu Maya pergi. Aku belum selesai belajar masak." Raka Pratama ikut memeluk. "Aku juga belum cerita banyak hal sama Bu Maya. Bu Maya itu keluarga kami." Maya Lestari memeluk mereka berdua, merasakan air matanya menetes di rambut mereka. Malam itu, ia diam-diam berkemas. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa potong pakaian dan beberapa buku cerita anak yang dulu ia bacakan untuk Raka Pratama dan Dimas Pratama. Ia memandang sekeliling kamar kecil tempat ia tinggal hampir setahun, merasa seolah semuanya hanyalah mimpi panjang. Di atas meja ada sebuah amplop dengan nama dirinya, dari Aditya Pratama.
Aku tidak bisa melindungimu dari omongan orang, tapi aku percaya kebenaran pada akhirnya akan berbicara sendiri. Aku berharap suatu hari kamu mau kembali, bukan sebagai asisten rumah tangga, tapi sebagai bagian dari keluarga. Kalau kamu memilih pergi, aku akan menghormatinya. Tapi kalau kamu memilih bertahan, rumah ini akan selalu menjadi milikmu. Demikian isi surat itu. Maya Lestari menggenggam surat itu, tangannya bergetar, namun ia tetap menutup koper. Ia memilih pergi bukan karena menyerah, tetapi karena ia percaya bahwa kepergian yang menjaga kehormatan akan membuka jalan untuk kembali dengan kepala tegak dan kebenaran di pihaknya. Keesokan paginya, rumah mewah itu terasa sunyi tidak seperti biasanya. Aditya Pratama turun ke lantai bawah dan tidak menemukan sarapan. Dapur kosong, tidak ada aroma kaldu, tidak ada bunyi panci dan wajan beradu. Raka Pratama dan Dimas Pratama juga tidak lagi bercanda. Yang tersisa hanya dinding kenangan dengan satu kertas baru yang ditempel tengah malam. Terima kasih sudah percaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk melindungi hal-hal yang aku cintai. Aditya Pratama berdiri lama di sana. Matanya seakan kehilangan sebagian cahaya yang biasa menyala. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar tidak lagi memegang kendali atas apapun. Pada saat yang sama, di sebuah rumah kos kecil di Kelapa Gading, Maya Lestari membuka laptop tuanya, masuk ke sebuah akun lama bernama Penutur Sunyi, lalu mulai menulis tulisan pertama setelah hampir 5 tahun. Dulu saya memilih diam karena saya pikir kebenaran tidak perlu dijelaskan. Tapi sekarang saya memilih bercerita, bukan untuk membela diri, melainkan untuk melindungi diri saya agar tidak didefinisikan oleh orang lain. Ia menekan tombol kirim, belum sampai 1 jam, tulisannya sudah mendapat ratusan kali dibagikan. Beberapa teman lama dari sekolah keperawatan muncul memberi kesaksian mendukung. Ada juga mantan rekan perawat yang mengirim pesan permintaan maaf. Sebuah gelombang lain yang lebih lembut mulai menyebar, seperti hujan sejuk setelah badai. Maya Lestari tidak tahu kapan ia akan kembali ke rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Tapi ia tahu pintu itu kini tidak lagi tertutup rapat. Kadang, hanya perlu satu orang yang berani berdiri dan mengucapkan kembali kebenaran agar cahaya bisa menembus sisi-sisi yang selama ini gelap. Sementara itu, di dalam rumah besar yang kini begitu sunyi, Raka Pratama dan Dimas Pratama menempelkan satu kertas baru di dinding kenangan. Bu Maya sudah pergi, tapi kami akan membuat beliau bangga. Angin berhembus melewati jendela, sehelai daun jatuh pelan ke lantai lalu menggulung, seakan membawa harapan akan hari pertemuan kembali ketika hati sudah cukup kuat dan kepercayaan cukup besar untuk memeluk tuntas satu jiwa yang pernah terluka. Hujan sore yang rintik-rintik turun di Jakarta seolah menenangkan udara pengap setelah hari-hari penuh tegang. Di kamar kos kecil itu, Maya Lestari duduk di depan laptop usang, menatap tulisan yang ia unggah seminggu lalu dan kini telah dibagikan ribuan kali. Ada komentar dukungan, ada juga kata maaf dari orang-orang asing yang dulu ikut menghakimi. Namun yang paling menggerakkan hatinya adalah pesan pribadi dari mereka yang pernah tersakiti seperti dirinya. Para perawat, mahasiswa keperawatan, perempuan yang dipaksa diam. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya menceritakan kisahnya sendiri, tetapi juga menjadi suara bagi ratusan kisah lain yang tak pernah didengar. Maya Lestari bukan lagi sosok yang melarikan diri, ia telah berdiri tegak. Sebuah email baru muncul, undangan dari organisasi nirlaba Yayasan Suara Perempuan yang bergerak membela hak-hak pekerja perempuan. Mereka ingin mengundangnya menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema, berbicara untuk hidup dengan jujur. Ia sempat ragu, lalu mengetik cepat, saya sangat terhormat. Saya akan datang. Di rumah mewah kawasan Pondok Indah, suasana muram belum pernah sepekat itu. Aditya Pratama tetap bekerja seperti biasa, tetapi setiap kali turun ke lantai bawah, ia tanpa sadar menoleh ke dapur kosong, kadang menajamkan telinga seolah masih berharap mendengar suara talenan dan wajan yang dulu akrab, atau suara lembut yang tegas milik Maya Lestari. Raka Pratama dan Dimas Pratama tidak lagi seceria dulu, makan tanpa banyak tawa. Ratna Pratama berkali-kali mencoba mengisi kekosongan dengan mengajak mereka jalan-jalan, membelikan mainan baru, tapi mereka hanya mengucapkan terima kasih lalu kembali ke kamar, menempelkan satu kertas lagi di dinding kenangan. Suatu malam, saat Aditya Pratama sedang membaca buku di ruang tamu, Dimas Pratama tiba-tiba menarik lengannya. Ayah, aku mau rekam video buat Bu Maya. Aditya Pratama menutup buku. Kenapa?
Karena aku kangen Bu Maya, dan karena Bu Maya tidak salah. Kami harus bilang itu ke seluruh dunia, jawab Dimas Pratama mantap. Raka Pratama menambahkan, Bu Maya bilang kalau kita percaya sesuatu itu benar, kita harus berani membelanya. Aku percaya Bu Maya. Aditya Pratama terdiam, dadanya terasa perih, bukan karena penyesalan, melainkan karena bangga. Dua anak itu tumbuh bukan hanya karena dirawat, tapi karena benar-benar dicintai dengan cara yang tepat. Baik, ayah akan bantu kalian merekam, katanya. Keesokan paginya, di media sosial beredar sebuah video berdurasi lebih dari 2 menit. Di dalamnya, dua bocah kembar duduk di depan dinding kenangan dan membacakan satu persatu kertas yang pernah mereka tulis dengan tangan kecil mereka. Dalam video itu, mereka menceritakan kenangan bersama Bu Maya. Pertama kali Bu Maya memasak sayur asam dan tanpa sengaja menambahkan terlalu banyak asam jawa sampai mereka semua meringis. Saat mereka bertiga diam-diam bersembunyi dari Pak Hadi Santoso hanya untuk bisa makan kue bulan di pojok dapur saat festival lampion. Dan saat Bu Maya membantu Raka Pratama melewati rasa panik setelah mimpi buruk yang membuatnya menangis ketakutan. Di akhir, Dimas Pratama berkata, Bu Maya bukan cuma asisten rumah tangga. Bu Maya adalah orang yang membuat rumah kami punya tawa lagi. Raka Pratama menambahkan, kalau masih ada yang belum mengerti Bu Maya, cobalah dengar dengan hati. Video itu ditutup dengan kalimat, kami percaya Bu Maya dan akan selalu menunggu beliau pulang. Hanya dalam beberapa jam, video tersebut menyebar luas. Media mulai mengubah nada pemberitaannya. Sebuah portal berita menulis artikel berjudul kira-kira, dari salah paham di dunia medis ke hati sebuah rumah, kisah Maya Lestari menjaga martabat perempuan lewat tindakan. Sementara itu, Maya Lestari bahkan tidak tahu kapan video itu direkam. Saat ia sedang bersiap untuk diskusi publik, telepon dari panitia masuk, Bu Maya, ada peserta yang baru saja meminta izin khusus untuk hadir. Dia adalah Direktur Konglomerat Properti, Bapak Aditya Pratama. Maya Lestari tertegun. Acara tersebut digelar di sebuah ruangan hangat dan intim. Pesertanya kebanyakan perempuan yang pernah menjadi korban stigma sosial. Mereka yang pernah dihakimi, disisihkan hanya karena satu kesalahan, atau hanya karena memilih diam. Ketika Maya Lestari melangkah ke panggung, seluruh ruangan mendadak hening. Ia berdiri di depan mikrofon, matanya menyapu satu persatu wajah yang menatapnya. Ada hari-hari ketika saya pikir saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi, karena saya adalah satu-satunya orang yang tidak punya suara di tengah sebuah sistem besar, ucapnya. Saya dulu percaya diam itu pilihan paling aman, tapi ternyata justru diam yang mengambil kehormatan dan kepercayaan diri saya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Hari ketika saya memutuskan menceritakan kisah saya tahu saya akan disorot, tapi saya melakukannya bukan untuk dicari-cari maaf. Saya melakukannya supaya orang-orang yang pernah seperti saya bisa mulai hidup lagi dengan kebenaran, bukan dengan rasa takut. Ketika ia mengakhiri kata-katanya, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Ia melangkah turun dari panggung, jantungnya masih berdegup kencang. Di ujung ruangan, Aditya Pratama sudah menunggu. Di tangannya seikat bunga teratai merah muda, jenis bunga yang dulu diajarkan Maya Lestari pada Raka Pratama untuk dilipat dari kertas, lambang ketulusan di tengah lumpur. Ia datang bukan untuk berbicara menggantikannya, tapi untuk mendengarkan. Maya Lestari menatapnya, terkejut tapi tidak mundur. Dulu aku pikir sedang melindungimu dengan menempatkanmu dalam batas-batas yang menurutku aman, kata Aditya Pratama pelan. Tapi kamu tidak butuh perlindungan, kamu butuh pengakuan. Terima kasih sudah datang, jawab Maya Lestari hampir berbisik. Dan kalau kamu mengizinkan, kali ini aku ingin berdiri di sampingmu, bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua orang yang sama-sama berani melangkah maju, lanjut Aditya Pratama. Maya Lestari tidak langsung menjawab, tapi ketika ia mengulurkan buket bunga, ia menerimanya. Malam itu, ketika kembali ke kamar kosnya, Maya Lestari membuka ponsel dan melihat pesan baru dari Raka Pratama. Bu Maya, kami menyisihkan satu kue bulan isi pasta kacang hijau buat Bu Maya, jangan lupa pulangnya. Ia tersenyum menatap langit di luar jendela, bulan purnama bulat dan terang. Ia tahu dirinya telah melewati badai dan tidak pernah benar-benar sendirian. Perjalanannya belum selesai. Tetapi kini ia punya keyakinan, suara,
Dan alasan untuk kembali, bukan untuk memulai dari nol, melainkan untuk melanjutkan dengan satu nyala kecil di dalam hati yang cukup hangat untuk menerangi hari-hari tergelap. Hujan malam sebelumnya membuat halaman rumah mewah di kawasan Pondok Indah dipenuhi daun gugur. Saat fajar baru menyingsing, Raka Pratama diam-diam keluar dari kamar, menggenggam selembar kertas kecil. Ia menempelkannya di dinding kenangan, di samping catatan bergaris tangan Dimas Pratama. Kami masih menunggu. Meski Bu Maya belum bilang kapan akan pulang. Kami akan menjaga kamar itu tetap seperti semula, Bu Maya bisa kembali kapan saja. Dari koridor lantai 2, Aditya Pratama memperhatikan setiap gerak anaknya, dan dadanya terasa berat. Lapisan-lapisan pertahanan yang biasa memenuhi pikirannya mendadak hening. Ia tidak pernah menyangka seorang seperti Maya Lestari bisa meninggalkan kekosongan sebesar itu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dua anak yang dulu ia kira hanya membutuhkan uang dan kenyamanan materi. Aditya Pratama kembali ke kamar, membuka ponsel dan menatap pesan yang sudah ia tulis berulang kali tapi tak pernah ia kirim. Kalau bisa, aku ingin mengajakmu kembali sebagai bagian dari keluarga ini. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menghapusnya lagi. Ia tahu, mengundang Maya Lestari pulang bukan sekadar menebus kesalahan, tapi juga pengakuan dan perubahan yang harus ia sendiri siap jalani. Malam itu ia punya sebuah janji, bukan rapat dengan klien, bukan urusan bisnis. Ia duduk sendirian di sebuah kafe kecil tempat dulu untuk pertama kalinya ia dan Maya Lestari tanpa sengaja bertemu saat menjemput Dimas Pratama yang jatuh di sekolah. Hujan kembali turun pelan, seolah membangkitkan semua kenangan. Tepat saat jam yang disepakati, Maya Lestari melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, rambut diikat rapi. Tatapannya masih lembut seperti biasa, tapi kini ada ketegasan yang baru. Aditya Pratama berdiri dan menarik kursi untuknya. Untuk pertama kalinya bukan demi basa-basi, melainkan karena penghargaan. "Aku senang kamu datang," katanya. "Aku pikir, setidaknya kita perlu bicara jelas sekali ini," jawab Maya Lestari. Aditya Pratama mengangguk. Tanpa berputar-putar, ia langsung ke inti. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kalau boleh, aku ingin mengubah masa depan. Bukan hanya karena anak-anak butuh kamu, tapi karena aku juga butuh kamu." Maya Lestari menatap lekat-lekat, "Kamu yakin?" "Belum pernah aku seasli ini," balasnya. "Tapi kali ini aku tidak mengajakmu kembali untuk bekerja. Aku ingin kamu pulang sebagai keluarga, sebagai perempuan yang sangat aku hargai, sebagai sosok ibu yang tanpa sadar selalu dicari dua anak itu." Maya Lestari tersenyum tipis, "Aku tidak yakin masyarakat siap menerima mantan asisten rumah tangga masuk ke keluarga konglomerat. Aku sudah nggak mau hidup menurut stigma orang lagi. Aku sudah terlalu lama begitu dan sekali itu hampir membuatku kehilanganmu selamanya," jawab Aditya Pratama. Maya Lestari terdiam lama, lalu mengembuskan napas pelan, "Kalau aku pulang, aku tidak mau tinggal di kamar kecil di lantai dasar lagi." Aditya Pratama tersenyum, "Kalau begitu, biar aku siapkan tempat di sebelahku." Keduanya tertawa kecil, lega dan penuh makna. Itu bukan pengakuan cinta yang berapi-api, tetapi sebuah kesepakatan penuh rasa hormat dari dua orang yang sudah melewati cukup banyak luka untuk paham apa yang sungguh berharga. Saat Maya Lestari melangkah kembali ke rumah mewah di kawasan Pondok Indah, musim telah bergeser ke awal gugur, udara terasa jernih, daun-daun kuning berserakan di jalan masuk. Begitu pintu terbuka, Raka Pratama dan Dimas Pratama sudah berdiri menunggu dari entah sejak kapan. "Bu Maya benar-benar pulang," teriak Dimas Pratama. Raka Pratama tampak lebih tenang, tapi suaranya tetap bergetar. "Aku sudah pegang janji, kamarnya masih sama seperti dulu." Maya Lestari berlutut dan memeluk kedua anak itu erat-erat. Ia tidak berkata apa-apa, membiarkan air matanya jatuh di bahu mereka. Suatu malam setelah itu, seluruh keluarga duduk makan di meja kayu besar. Ini adalah makan malam pertama dengan 4 orang lengkap, dan tawa terdengar seolah tak pernah absen sebelumnya. Ratna Pratama datang berkunjung. Melihat pemandangan itu dari kejauhan tanpa masuk, ia hanya meletakkan sebuah kotak kado di depan gerbang. Sepasang sepatu loafer warna krem yang dulu pernah dicoba Maya Lestari tetapi tidak sanggup dibeli. Di dalamnya terselip secari kertas, "Semoga kakak menemukan kembali tawa yang sesungguhnya, kali ini untuk diri kakak sendiri."
Perlahan, Maya Lestari beradaptasi dengan peran barunya. Ia tidak lagi berdiri penuh waktu di dapur, tetapi tetap menjadi orang pertama yang didatangi Dimas Pratama setiap kali ada masalah di sekolah. Raka Pratama, dengan tangan kecilnya, membuat mainan kayu berbentuk miniatur rumah besar dengan 4 figur mungil di dalamnya dan sebuah papan kecil bertuliskan, "Rumah Kami." Aditya Pratama pun berubah. Ia tidak lagi menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk lari dari perasaan. Ia meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga, belajar memasak beberapa hidangan sederhana, dan perlahan-lahan belajar menyerah pada kenyataan bahwa ia tidak perlu mengontrol segalanya. Suatu malam ketika seluruh keluarga sedang menonton film, tiba-tiba Dimas Pratama bertanya, "Bu Maya, boleh nggak mulai sekarang kami panggil Bu Maya dengan sebutan Ibu?" Maya Lestari tertegun, menoleh ke arah Aditya Pratama. Ia hanya mengangguk pelan. Maya Lestari menggenggam erat tangan dua anak laki-laki itu. "Kalau kalian sungguh-sungguh, itu akan membuat saya sangat bahagia." Dimas Pratama berseru, "Berarti mulai sekarang aku punya ibu, Raka juga." Raka Pratama mengangguk, pelan memanggil, "Ibu Maya." Ruangan langsung dipenuhi tawa. Untuk pertama kalinya, kata "ibu" terdengar utuh di rumah yang dulu begitu sepi itu. Dalam sebuah konferensi pers perusahaan milik Aditya Pratama, ketika wartawan menanyakan rahasia menjaga ketenangan di tengah krisis media yang baru saja mereka alami, ia menjawab, "Kadang, yang membuat seorang pria kuat bukan keberhasilannya, tetapi keberaniannya mengakui bahwa ia butuh kasih sayang dan berani melindungi hal itu." Sebuah foto yang menampilkan Aditya Pratama, Maya Lestari, dan dua anak kembar mereka saat piknik keluarga kemudian menjadi simbol yang viral di media sosial, bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena pesan sederhana di baliknya. Setiap orang layak mendapat kesempatan memulai lagi dengan ketulusan. Suatu hari di akhir tahun, ketika merapikan dinding kenangan, Maya Lestari bertanya apakah mereka ingin mencopot semua kertas lama. Dimas Pratama menggeleng, "Jangan, itu bukti perjalanan kami. Biar nanti kami ingat bahwa rumah ini pernah melewati banyak hal." Raka Pratama menimpali, "Dan supaya nanti kami bisa ajarkan ke anak-anak kami bahwa orang baik pada akhirnya akan dimengerti, meski terlambat." Maya Lestari tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggenggam tangan dua anak itu lebih erat. Aditya Pratama berdiri di belakang mereka, matanya penuh kasih. Pintu rumah mewah itu terbuka bukan hanya dengan kunci, tetapi dengan hati yang cukup luas untuk memaafkan dan mencintai sekali lagi, kali ini untuk selamanya. Minggu pagi, sinar matahari menyelinap lewat jendela besar rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Taman bunga di depan rumah sedang bermekaran, kelopak bunga bougainville merah muda menggantung rendah seolah mengundang kebahagiaan. Di ruang tamu, aroma kue panggang menyatu dengan tawa dua bocah lelaki yang sibuk menghias kotak kado. Raka Pratama dengan hati-hati menempelkan gambar berbentuk hati di kartu merah, sementara Dimas Pratama menulis kalimat dengan tulisan kecil yang berantakan tapi penuh perasaan. "Selamat ulang tahun, Ibu Maya." Keduanya tak bisa menyembunyikan rasa antusias, karena ini pertama kalinya mereka merayakan ulang tahun perempuan yang mereka cintai bukan sebagai asisten rumah tangga, tetapi sebagai ibu, sebuah panggilan yang mereka ucapkan dengan penuh cinta dan kebanggaan. Dari dapur, Aditya Pratama muncul membawa kue tart coklat sederhana dengan tulisan "Keluarga" di atasnya. Ia tidak meminta bantuan koki profesional seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia sendiri yang menyiapkan semua, kue tart, sup labu kuning, dan semur daging dengan telur seperti yang dulu sering dimasak Maya Lestari di hari-hari pertamanya bekerja. Ia ingin pesta kali ini tidak sempurna menurut standar mewah, tetapi hangat dengan kesederhanaan. Maya Lestari menuruni tangga dengan gaun motif bunga sederhana, rambut diikat lembut ke belakang. Ia terkejut melihat 3 lelaki dalam hidupnya, 2 kecil, 1 dewasa, berdiri berbaris di bawah tangga, masing-masing membawa hadiah, wajah mereka tegang karena gugup. "Selamat ulang tahun, Ibu Maya." Suara mereka menyatu membuat Maya Lestari tertawa sambil menitikkan air mata. Dimas Pratama berlari lebih dulu, menyerahkan kotak kado berisi album foto. Di dalamnya tersusun gambar-gambar perjalanan mereka. Sejak hari pertama ia melangkah masuk rumah itu dengan ransel lusuh, hingga momen-momen memasak bersama, belajar, dan bermain petak umpet. Raka Pratama memberikan kartu ucapan sambil berbisik, "Aku tulis banyak, Ibu baca nanti ya."
Aditya Pratama menyerahkan satu kotak kecil berisi kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Sederhana dengan ukiran kecil di tengah bertuliskan, keluarga adalah awal segalanya. Aku tidak tahu hadiah apa yang pantas untukmu, katanya pelan. Jadi aku rasa satu-satunya yang bisa kuberikan adalah hal paling berharga yang kumiliki. Tempat di samping tiga lelaki ini. Maya Lestari menatap mereka. Kehilangan kata-kata. Semua luka, salah paham, dan kepergian di masa lalu terasa seperti mimpi lama. Yang tersisa hanyalah ikatan tanpa syarat. Setelah pesta ulang tahun yang sederhana namun hangat itu, Dimas Pratama menarik semua orang ke depan dinding kenangan, tempat selama hampir 1 tahun mereka menempelkan kertas demi kertas. Cara kecil setiap anggota keluarga menceritakan perjalanan mereka sendiri. Ayah, hari ini kita tempel kertas terakhir, ya, kata Dimas Pratama. Aditya Pratama mengernyit. Terakhir? Raka Pratama tertawa. Terakhir untuk bab yang lama, ayah. Habis ini kita mulai bab baru. Mulai besok kita bikin dinding baru. Dinding masa depan, kata Raka Pratama sambil tersenyum. Maya Lestari terharu. Kalian benar-benar mau menyimpan semuanya? Dimas Pratama mengangguk. Iya, ini rumah kami. Hal sedih dan bahagia semua bagian dari cerita di sini. Aditya Pratama melangkah maju, menempelkan selembar kertas tepat di tengah dinding kenangan yang lama. Ia menulis, terima kasih, karena telah mengajarkanku mendengar, mencintai, dan menjadi ayah yang lebih baik. Raka Pratama menempel kertas berikutnya. Terima kasih Ibu, karena tidak meninggalkan kami meski dulu kami pernah membencimu. Dimas Pratama menulis singkat, terima kasih Ibu, karena sudah datang. Terakhir, Maya Lestari menulis, terima kasih karena telah memberiku tempat yang bisa kusebut rumah, dan orang-orang yang bisa kucintai dengan sepenuh hati. Mereka terdiam sejenak, memandang dinding yang kini bukan sekadar tempat menempelkan kenangan, tetapi catatan perjalanan bertumbuh, memaafkan, dan mencintai dari 4 orang yang dulu sama-sama kesepian dan tersesat. Malam itu, saat semua sudah terlelap, Maya Lestari keluar ke taman untuk menyiram tanaman. Bulan bulat bersinar terang di atas petak bunga kecil di sudut taman, tempat ia dulu menanam beberapa rumpun anggrek ketika pertama kali pindah ke rumah itu. Aditya Pratama menyusul keluar, menyampirkan jaket ke bahunya, jangan sampai kedinginan. Aku sudah terbiasa. Dari dulu aku memang begitu, bikin orang lain khawatir, jawab Maya Lestari pelan. Dan aku dari dulu begitu, terlalu pandai menyembunyikan perasaan, sahut Aditya Pratama sambil tertawa kecil, lalu berdiri di sampingnya dalam diam. Beberapa saat kemudian ia berkata, besok aku mau ajak kamu dan anak-anak ke Bandung. Kali ini bukan untuk urusan kerja, tapi benar-benar liburan. Serius? Tanya Maya Lestari. Aku mau kita mulai tradisi baru. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, kita pergi ke suatu tempat bersama. Gak perlu mewah, yang penting kita pergi sebagai keluarga, jawabnya. Maya Lestari tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga malam dan suara serangga yang menenangkan. Dari kejauhan, lampu kecil di dinding kenangan masih menyala, menerangi kertas-kertas kecil yang kini menjadi batu bata tak terlihat pembentuk rumah mereka. Tak ada lagi yang perlu diucapkan. Ada hal-hal yang cukup dirasakan melalui perjalanan yang telah mereka tempuh. Meski semuanya berawal dari salah paham dan luka, pada akhirnya mereka menemukan satu sama lain di titik akhir yang paling indah. Sebuah rumah penuh cinta, tawa, dan harapan. Mereka bukan hanya saling memaafkan, tetapi memilih untuk mencintai kembali dengan cara yang lebih dewasa, lebih berani, dan kali ini, untuk selamanya. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Beritahu kami di kolom komentar, kalian sedang mendengarkan cerita ini dari Indonesia atau dari negara mana? Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Setiap like, share, dan masukan dari kalian menjadi penyemangat bagi kami untuk terus membuat dan menyempurnakan video-video berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.